Teman-teman yang bisa dengerin dulu ya. Jangan Allahul kafir al-kafir 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 ikulil kafir 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 Allahul kafir al-kafir kafir ikulil kafir kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah menetapkan hati kita untuk hidup di masjid Amal ini dalam rangka walaupun memanfaatkan waktu singkat kita, memanfaatkan waktu sehat kita dengan duduk di masjid Amal dalam rangka walaupun ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita terhindar yang namanya mati mendadak ya, mati muda pagi-pagi makan roti, sore-sore mati. Ada yang pagi-pagi ngopi sama singkong, sorenya digotong sama keranda. Kalau orang sudah melihat keranda, itu pelajaran ya. Keranda itu sebuah kendaraan yang tanpa supir ya. Kendaraan yang tanpa supir. Kalau kata terjemah keranda yang ditaruh di masjid atau musola, itu kalau ada yang meninggal gerak-gerak tuh ya. Coba-coba aja ntar ya, malam minggu atau malam Sabtu adik-adik nginep di masjid di dekat keranda ya, duduk dekat keranda, berani nggak? Berani. Nanti kalau ada keranda goyang-goyang itu menandakan bahwa ada warga yang innalillah ya. Keranda sebuah kendaraan yang spesial yang apabila orang tidur di dalamnya pasti mati. Itu keranda. Mau nggak mau, pokoknya kalau masuk keranda pasti mati. Ada nggak orang masuk keranda yang nggak mati? Ada dalam film PPT. Udin masuk keranda. Padahal itu orang mati. Karena takut dikejar utang sama bang sayur. Pada malam hari ini saya akan mengambil memetik kisah-kisah ya, khususnya kejeniusan sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Ali. Apa diantaranya kejeniusan Sayyidina Ali sehingga para sahabat pengen mengetes keilmuan Sayyidina Ali. Apa yang ditanya oleh para sahabat dikumpul, sahabat ada di mananya? Wahai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Kata sahabat yang pertama. Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Lalu sahabat bertanya lagi, kenapa ilmu lebih baik wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali adalah ilmu adalah warisan para nabi dan harta adalah warisan Qarun, Syaddad, Fir'aun dan lain-lain sebagainya. Udah habis nanya, keluar satu sahabat, keluar
Masuk lagi sahabat yang lain, nanya lagi, sama pertanyaannya. Wahai Sayyidina Ali, saya bertanya perihal ilmu, mana yang lebih utama, ilmu dan harta? Tetap Sayyidina Ali menjawab, ilmu adalah lebih utama. Sahabat yang kedua bertanya, alasan apa wahai Sayyidina Ali ilmu lebih utama? Apa jawabnya? Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta akan pergi meninggalkan kamu. Kalau ilmu kita amalkan akan membekas terus. Orang yang punya ilmu dihormati nggak? Orang yang punya ilmu di sekolahannya disenangi nggak? Orang yang punya ilmu temannya banyak nggak? Orang yang punya ilmu ya, biasa, yang penting punya ilmu jangan sombong. Ini kalau punya guru satu, silat dia jadi gurunya udah berkatan tenteng. Jangan, ya. Kita belajar ilmu silat, ya. Belajar ilmu bela diri adalah untuk menjaga diri kita. Jangan buat kerjaan. Jemaah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat kedua pulang. Lalu masuk lagi sahabat yang ketiga, bertanya hal yang sama, wahai Sayyidina Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Lalu sahabat bertanya lagi, alasan apa yang menyebabkan ilmu lebih utama, wahai Sayyidina Ali? Karena orang yang memiliki banyak harta, banyak musuh. Dan orang yang memiliki ilmu mempunyai banyak teman. Kemudian pergilah orang yang ketiga. Jawaban pertanyaan yang satu, tapi jawabannya sudah ini kelebihan Sayyidina Ali. Kalau kamu lagi pulang nunggu nih, yang ketiga nunggu di depan. Karena kamu sahabat yang keempat majulah sahabat yang keempat. Wahai Sayyidina, saya mau bertanya, utama mana fadilahnya? Kalau saya memilih ilmu atau harta, utama mana? Kata Sayyidina Ali tetap, ilmu lebih utama dibanding harta. Alasan apa gerangan Sayyidina Ali ilmu lebih baik? Ya. Kata Sayyidina Ali bahwa ilmu baik daripada harta. Ya. Ilmu itu apabila dibelanjakan maka akan bertambah. Sedangkan harta jika dibelanjakan akan berkurang. Apa nih? Ya, nanti setelah dewasa punya ilmu, misalnya matematika, bahasa Inggris. Ya. Kalau kamu kasih kepada teman-teman kamu yang tidak tahu, akan nambah atau berkurang. Tapi kalau harta, aku punya harta misalnya sebegini ada, kamu bagi-bagi itu harta, setiap yang datang dikasih, berkurang atau tambah? Habis dan ini sahabat yang keempat. Wah, datanglah sahabat yang kelima. Wahai Sayyidina Ali, saya mau bertanya perihal ilmu, mana yang lebih utama dibanding harta? Sayyidina Ali menjawab, ya, kalau harta bisa dipanggil si pelit, kalau harta bisa dipanggil sepelit dan menjadi hina, sedangkan memiliki ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia.
Orang yang punya harta, misalnya kita punya tetangga, Allah, kayaknya kayak kaya, kaya, tapi rumahnya apa? Assalamualaikum, maaf, orangnya. Nah, itu terkenal kan? Terkenal. Terkenal apanya? Baik. Terkenal apanya? Tidak dermawan. Tapi kalau kita punya ilmu, diamalkan akan balian. Sebaliknya, ini sahabat yang bertanya perihal ilmu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wah, sahabat pulang. Dia di depan taklim Sayyidina Ali. Nungguin berempat kumpul, lima. Datang lagi, wahai Sayyidina Ali, saya mau bertanya kepada kamu, wahai Sayyidina Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Sayyidina Ali tetap menjawab, ilmu lebih utama dibanding harta. Bertanya lagi sahabat, alasan apa ya Ali? Ya Sayyidina Ali, ilmu lebih utama. Sayyidina Ali menjawab, karena orang yang mempunyai ilmu itu tidak akan hidupnya susah, susah. Dimanapun dia berada akan berkah. Banyak yang memberikan rezeki kepada dia. Gak usah jauh-jauh. Di kayu ringin ini khususnya baru bisa tahlil, pimpin baca maulid, sudah disegani di kampung kita. Alhamdulillah. Kalian belajar apa yang kalian bisa. Ada orang vokal suara, diolah latihan. Ada yang mati-matikan, silakan. Tujuan apa? Agar kampung Kayu Ringin kedepannya makin hebat dengan generasi muda. Jadi Sayyidina Ali dia memilih tentang ilmu lebih utama dibanding harta. Kalau harta makin lama dibiarkan makin bertambah susah. Kalau harta, sedangkan ilmu tidak bisa dilaku dan usah. Kalau ilmu nggak ada istilah laku. Ya. Selain itu menurut Sayyidina Ali juga harta bisa membuat hati menjadi keras. Kalau orang yang punya harta membuat hatinya keras. Sedangkan ilmu, orang yang punya ilmu hatinya akan lapang. Jamaah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya heran nih, sahabat-sahabat yang bertanya heran, ya. Karena Ali satu pertanyaan bisa menjawab lebih dari satu, ya. Lebih dari tiga. Ini kejeniusan Sayyidina Ali. Mau jadi Sayyidina Ali, belajar dengan cara berbeda dengan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, dengerin. Kalau kita nggak bisa dengerin, ini imam baca apa nih? Kamu baca apa nih? Astagfirullahaladzim. Dulu, usah gitu. Dengerin dulu. Agak bisa. Astagfirullahaladzim. Atau mulut begini aja kalau nggak bisa. Ya, mulutnya begini aja nih.
kita ikut aja. Padahal nggak bisa. Tapi lama-lama kalau kita ikuti jamaah setiap waktu, insya Allah akan di. Sebelumnya maghrib sama subuh. Man qara'a, barang siapa yang baca zikir tersebut, walillah, Allah ampuni dosa-dosanya bagaikan buih yang dilakukan. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baca Allahumma ajirni minan nar. Nanti kita mati mau masuk surga atau neraka? Dibaca Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Ikut enggak? Allahumma ajirni minan nar. Habis itu apa? Allahumma antas salam wa minkas salam ilaika ya'udus salam. Ikutin, kalau nggak bisa begitu. Lama-lama akan ya. Dulu ada tukang sunat. Tukang sunat kalau orang dulu tuh sunatnya habis subuh. Kalau udah siapa namanya? Bahkan waktu itu bahkan akan disunat sama orang tuanya. Ini tukang sunatnya udah tua, ya. Akhirnya bahkan dia dipanggil pagi-pagi sama bapaknya. Manggil, bangun mau sunat benar. Mau. Akhirnya karena yang tukang sunatnya aki-aki, namanya subuh-subuh masih gelap itu ya. Nah, sebelum disunat, kabur dia, patah, akhir, karena kabur takut disuruh, bapaknya aja, jangan lagi kamu, takut dibilang, ayo kamu sambil ngomong, dibantu lah sama bapaknya. Bapaknya pakai sarung, karena pakai sarung bapaknya amat banget. Yang tukang sunatnya aki-aki kembali kepada kesucian. Kenapa anak kecil disuruh sunat? Ini udah sunat semua ya? Yang belum sunat ada? Ya, kenapa anak laki-laki disuruh sunat? Karena di dalam ujung kemaluan seorang laki-laki itu ada payung. Ada payung. Payung ini harus dibuka. Ya. Kalau tidak dibuka payung ini, kalau buang air kecil akan nyangkut bahasa Sunda ini. Ya. Tersimpan di payung ini, makanya disuruh sunat. Ya. Disuruh sunat bagi laki-laki. Kalau perempuan sama. Sayang banget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya ilmu. Jangan sampai kita nanti setelah kita punya ya dewasa, ya, di mana kita tinggal, kita tidak bisa memimpin dalam masjid. Kita tidak bisa memimpin dalam sholat. Nah, karena apa? Karena kita tidak bisa dikira kepada sholat. Ada sih yang modal nekat. Ada orang modal nekat karena dia modal suara. Jadi kalau kalian punya suara bagus, tetap yang namanya latihan aja perlu. Ya. Misalnya ada nih, di antara kalian suara bagus ini. Nama siapa? Patan. Oh, Patan. Karena Patan tidak latihan aja, ceritanya nih, ya, kata gurunya, Patan, aja, guru tidak bisa berguru,
Ada pokoknya kamu boleh tahu saja. Mau nggak mau karena disuruh sama gurunya majulah sepakat untuk mengganti. Mulailah pandangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman. Asyhadu an la berhenti. Asyhadu an la ayo terus lanjutin. Asyhadu an la gurunya marah ditakol sama kipas. Padahal ayo ambil memandangkan kira makrinya orang nggak bisa disuruh juga. Ya, jadi latihan. Jadi alam biasa karena biasa. Kita dengerin dulu. Jangan sampai deh bisa selamatan bisa. Banyak teorinya. Lanjutnya apa? Bisa. Ya, belajar. Tentunya lagi. Ikut. Ya, misalnya teman kamu bisa nih. Teman kamu ada yang bisa. Dengerin dulu. Ya. Jangan Allahul kafir, al-kafir, 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 ikulil kafir, 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 Allahul kafir, al-kafir, kafir, ikulil kafir. Ini yang pas Allahumma sholli sholatan kamilatan wa kalimatan. Bukan Kalimantan bisa gue. Dalam Kalimantan wasalim salam. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad telah tiada pada saat ini, walaupun namanya tiada tapi namanya harum di muka bumi.
Dengan cara gimana? Dengan cara kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, alaika, ya Rasul, ya Habib, ya, makanya orang yang senantiasa selamat kepada baginda Rasulullah SAW hidupnya akan tenang. Ketika ada masalah, tenang. Ketika masalah, tenang. Menghadapi ujian, tenang. Tenang hatinya, pikiran tenang. Insya Allah kasih ketenangan. Gak berasa pusing, gak pusing, gak terlalu pusing. Ternyata kalau perempuan ketika ada masalah, ada masalah gini nih, langsung ambil tasbih. Gak usah dipikirin, diputusin, ditanya apa pikir. Berarti yang ngajak ke pahala, yang diajak ke orang tidak ada pahala. Pahalanya cuma pahala ngikutin saya. Karena nafsunya nonton TV. Ya kalau kamu yang ngajak kebaikan nih, nyamper temannya ngaji, maka itu pahala kalau kamu. Karena kamu belum balik, paling buat bapak itu. Baik, karena waktu sudah masuk isya, mari kita berdoa. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat kita camkan bahwa ilmu adalah tiada gunanya, ilmu adalah iman abadi kita. Jadi ilmu tiada hari tanpa ilmu. Dengan demikian, maka kita seperti itu kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhir. Al-Fatihah.